Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya dan rekan saya akan mempresentasikan tahap-tahap pengembangan media pembelajaran berbasis TIK di MI. Nah, sebelum saya presentasikan, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama Abdullah Mujahidin, yang kedua Rizal Hasan Hulki. Nah, selanjutnya media pembelajaran berbasis teknologi informasi komunikasi. Di era globalisasi, saat ini teknologi banyak digunakan dalam bidang pendidikan. Penggunaan teknologi dalam bidang pendidikan saat ini salah satunya berbentuk TIK, yaitu suatu media yang telah mencakup semua jenis media. Media pembelajaran TIK menggabungkan beberapa komponen seperti warna teks, animasi, gambar atau grafik, suara dan video yang menunjang dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa yang memiliki kemampuan kognitif yang berbeda. Ada 3 level konsep TIK menurut Mayor, yaitu pertama level teknis yang berkaitan dengan alat-alat teknik. Alat-alat ini dapat dianggap sebagai kendaraan pengangkut tanda-tanda sinkronis. Kedua, level semiotik yang berkaitan dengan bentuk representis, yaitu teks, gambar, atau grafik. Bentuk representasi ini dapat dianggap dengan jenis tanda type of signs. Untuk menerima tanda signs, bila dalam suatu aplikasi multimedia pemakai user diberikan suatu kemampuan untuk mengontrol elemen-elemen yang ada, maka multimedia tersebut dinamakan interaktif. Multimedia interaktif. Selanjutnya, media TIK dapat menyajikan sebuah tampilan berupa teks non-sekuensial, non-linear, dan multidimensial secara interaktif. Visualisasi tersebut akan mempermudah dalam memilih, mensintesa dan mengelaborasi pengetahuan yang ingin dipahami. TIK merupakan salah satu bentuk sarana yang menyajikan semua pokok bahasan dalam proses belajar mengajar agar mempermudah proses belajar mengajar. Selain itu, perbedaan kecepatan dan kemampuan belajar individual siswa dapat dibantu dengan layanan program komputer yang disesuaikan dengan bahan ajar yang diperlukan dan berkomunikasi yang berlangsung antara siswa dan komputer dengan arahan fasilitator guru yang diwujudkan dalam bentuk stimulus dan respon. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya Rizal Hasan Hulki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Hidayat Nur Fahid tentang tahapan pengembangan media pembelajaran berbasis TIK. Prinsip utama pemilihan media pembelajaran adalah harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran itu sendiri yang ditentukan mengingat karakteristik khusus yang ada pada suatu kelompok belajar. Nah, sebelum membuat media pembelajaran multimedia, langkah pertama yang wajib dilakukan adalah mencari, menemukan, dan memilah media untuk memenuhi kebutuhan belajar anak. Harus menarik untuk dipelajari sesuai dengan perkembangan kematangan pengalaman anak itu sendiri yang disesuaikan dengan subjek yang telah dipelajari. Pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK ini dirasa tepat untuk diterapkan di era globalisasi. Penerapan media pembelajaran TIK di SD atau MI diharapkan dapat membuat pembelajaran efektif dan efisien
dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Itu saja untuk gambaran pembuatan media akan dipresentasikan oleh teman saya, Abdullah Mujahidin. Selanjutnya akan saya lanjutkan sebagai gambaran tahapan pembuatan media pembelajaran TIK. Berikut ini dijelaskan tahapan-tahapannya, yakni yang pertama ada penyusunan rancangan. Dalam pembuatan program media pembelajaran TIK harus terlebih dahulu melakukan persiapan dan perencanaan dengan teliti. Perencanaan itu dapat disesuaikan dengan tujuan pembuatan media pembelajaran TIK. Kaitan media pembelajaran TIK dengan proses belajar mengajar tertentu dan tujuan tertentu. Sasaran atau penerima penggunaan media pembelajaran TIK. Yang kedua, ada penulisan naskah. Maksud dari penulisan naskah ini adalah sebagai penuntun dalam memproduksi program media pembelajaran TIK. Naskah berisi teks, urutan gambar, dan grafis yang perlu diambil dengan alat perekam audiovisual. Pada tahap ini, pokok-pokok materi yang disiapkan perlu dijabarkan lebih lanjut untuk kemudian disampaikan pada siswa supaya materi pelajaran yang diterima siswa melalui media pembelajaran TIK dapat disampaikan. Yang ketiga, ada produksi media. Setelah menulis naskah, naskah digunakan sebagai penuntun dalam produksi media pembelajaran. Bila kita ingin menerapkan pembelajaran berbasis TIK, ada beberapa tahapan pengembangan yang perlu dilakukan. Yang pertama ada konsep, ada desain, yang ketiga ada material collecting, yang keempat ada assembly, yang kelima ada testing, yang keenam ada distribution. Selanjutnya yang keempat, evaluasi program media. Adapun tujuan dari evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah media pembelajaran TIK yang dibuat dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan atau tidak, dan apakah tujuannya dicapai dengan efektif dan efisien atau tidak. Jadi dapat disimpulkan, media pembelajaran TIK adalah salah satu media pembelajaran yang dapat menggabungkan berbagai macam media dalam satu jenis. Media yang digabungkan terdiri atas teks, grafis, gambar, foto, audio, video, dan animasi yang digabungkan secara terintegrasi. Pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK ini dirasa tepat diterapkan di era globalisasi saat ini. Perkembangan teknologi berkembang pesat. Penggunaannya tidak hanya orang dewasa, tetapi hingga anak-anak pun menikmati perkembangan teknologi. Penerapan media pembelajaran TIK di sekolah dasar diharapkan dapat membuat pembelajaran efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pembuatan media pembelajaran TIK melalui tahap yaitu ada penyusunan perancangan, penulisan naskah, produksi media, dan evaluasi program media. Penyusunan dan pembuatan media pembelajaran multimedia ini tidak lepas dari tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang kata-kata yang kurang berkenan. Kami undur diri. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.